Ini adalah kisah perang saudara antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Cirebon, sekaligus pertarungan yang sangat sengit antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi. Mau tahu keseruan kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Sultan atau Raja Cirebon yang bernama Raden Syarif Hidayatullah atau biasa yang disebut dengan Sunan Gunung Jati adalah putra dari Nyi Rara Santang, sedangkan Nyi Rara Santang adalah putra dari Prabu Siliwangi. Dan inilah peperangan saudara antara kakek dengan cucunya. Peperangan ini terjadi karena Sunan Gunung Jati mempunyai misi untuk mengislamkan kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Beliau pun mengutus Arya Kemuning, Nyi Nimas Gandasari dan juga Sunan Kalijaga untuk mendatangi Prabu Siliwangi. Tapi mereka ditolak mentah-mentah. Akhirnya terjadilah peperangan yang sangat besar. Tapi sayang, dengan kesaktian Prabu Siliwangi, utusan dari Sunan Gunung Jati pun dipukul mundur. Dengan karomahnya, Sunan Gunung Jati pun memohon kepada Allah petunjuk untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Dan Allah pun memberikan jawaban bahwa ada satu senjata yang bisa mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi, yaitu senjata Karerareksa yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul, yang notabene adalah putri dari Prabu Siliwangi itu sendiri. Sunan Gunung Jati pun mengutus Sunan Kalijaga untuk pergi ke laut pantai selatan untuk meminjam senjata Karerareksa yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul. Sesampainya di laut pantai selatan, Sunan Kalijaga berhasil menemui Nyi Roro Kidul dan menyampaikan apa yang menjadi maksud tujuannya, yaitu meminjam senjata Karerareksa. Tapi sayang, Nyi Roro Kidul pun menolak keinginan atau tujuan daripada Sunan Kalijaga, karena Nyi Roro Kidul mempunyai alasan akan memberikan atau meminjamkan senjata Karerareksa hanya kepada suaminya. Akhirnya Nyi Roro Kidul pun meminta kepada Sunan Kalijaga mempertemukan dirinya dengan Sunan Gunung Jati. Ketika Nyi Roro Kidul dipertemukan dengan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul pun merasa malu karena Sunan Gunung Jati sudah tahu apa yang menjadi tujuan dalam hatinya. Ternyata Nyi Roro Kidul itu jatuh hati kepada Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati pun berkata kepada Nyi Roro Kidul, "Wahai Ratu Pantai Selatan, hanya dirimulah yang bisa mengalahkan kesaktian ayahmu, yaitu Prabu Siliwangi. Maka pinjamkanlah senjatamu Karerareksa kepada Sunan Kalijaga." Nyi Roro Kidul pun berkata kepada Sunan Gunung Jati, "Aku tidak akan meminjamkan senjata Karerareksaku kecuali kepada suamiku sendiri." Sunan Gunung Jati pun tersenyum sambil berkata kepada Sunan Kalijaga, "Wahai Kalijaga, tidak ada sesuatu yang lebih mulia kecuali berpegang kepada agama Allah. Maka nikahilah Nyi Ageng Nyi Roro Kidul dengan atas dasar agama, bukan dengan atas dasar nafsu." Atas dasar kepatuhan seorang murid terhadap gurunya, akhirnya Sunan Kalijaga pun bersedia menikah dengan Nyi Roro Kidul. Tapi pandangan tersebut ditolak oleh Nyi Roro Kidul, karena Nyi Roro Kidul akan menikah dengan seorang laki-laki yang benar-benar mencintainya. Dan Nyi Roro Kidul pun sangat meragukan kesaktian Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul pun menguji kesaktian Sunan Kalijaga sekaligus meminta persyaratan atas mahar atau mas kawin berupa tasbih yang bernama Kecubung Wulung yang berada di Laut Merah. Dan Sunan Kalijaga pun menyetujui dengan persyaratan tersebut. Akhirnya Sunan Kalijaga pun bermeditasi atau bertapakur memohon petunjuk kepada Allah. Dan Sunan Kalijaga pun didatangi oleh 3 lelembut, sekaligus 3 lelembut itu berangkat untuk menemui Ratu Balkis. Kemudian 3 lelembut tersebut diberi Nur Sulaiman yang berbentuk peti yang di dalamnya terdapat sebuah tasbih Kecubung Wulung untuk diberikan kepada Sunan Kalijaga. Setelah Sunan Kalijaga mendapatkan tasbih Kecubung Wulung, kemudian beliau pulang menemui Nyi Roro Kidul dan Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Kalijaga pun menikahi Nyi Roro Kidul. Dikarenakan pertempuran melawan Prabu Siliwangi harus segera dilakukan, akhirnya
Sunan Kalijaga pun meminjam senjata karet raksa yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul. Setelah Sunan Kalijaga mendapatkan senjata karet raksa dari istrinya yaitu Nyi Roro Kidul, kemudian Sunan Kalijaga pun menyerahkan senjata karet raksa tersebut kepada Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati pun menambahkan satu tombak di atasnya yang mulanya 8 cabang menjadi 9 cabang. Dan Sunan Gunung Jati pun mengubah nama senjata tersebut Pusaka Agung Buana Nirwana Pencakar Langit. Pertempuran yang sangat sengit selama 7 hari 7 malam antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi yang akhirnya dimenangkan oleh Sunan Kalijaga. Setelah Sunan Kalijaga melakukan pertempuran dengan Siliwangi, Sunan Kalijaga pun mengembalikan senjata tersebut ke keraton Nyi Roro Kidul dan hingga saat ini masih ada. Itulah sejarah pertempuran atau peperangan saudara antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran. Semoga bermanfaat.